4. Cara melupakan orang yang dicintai. Melupakan orang yang Anda cintai menghilangkan kesedihan, melupakan mantan kekasih dan melangkah lagi memperhatikan diri sendiri. Berpisah dengan seseorang bukan hal menyenangkan, apalagi jika Anda masih mencintainya. Walau demikian, Anda bisa melupakan pengalaman buruk dan kembali merasa bahagia dengan bersabar dan belajar menerima kenyataan. Pertama-tama, jauhi mantan kekasih dengan menghapus kontak dan menyimpan barang-barang yang membuat Anda teringat kepadanya. Kemudian, berusahalah mengatasi kesedihan dan menjalani keseharian seperti biasa. Bagian 1. Melupakan orang yang Anda cintai. 1. Hapuslah semua akun dan nomor ponsel mantan kekasih. Anda tidak bisa memutuskan hubungan atau melupakan seseorang jika masih berkomunikasi dengannya, meskipun hanya melalui media sosial. Oleh sebab itu, hapuslah akunnya di semua media sosial. Mungkin Anda ingin berteman lagi dengannya, tetapi untuk saat ini, ia perlu tahu bahwa Anda tidak mau berinteraksi dengannya. Sebagai contoh, katakan kepadanya, mungkin kita bisa berteman lagi, tapi tidak untuk saat ini. Jika kebetulan bertemu dengannya, bersikaplah ramah, tetapi bukan untuk berteman. Contohnya, sapalah jika Anda bertemu dengannya di selasar sekolah. Jika Anda berdua baru bercerai dan memiliki anak, sempatkan berbasa-basi dengan sopan dan tanyakan kabarnya. Akan tetapi, cukup sampai di sini. Jangan berusaha mencari lebih banyak informasi. 2. Jangan berharap bisa bersama lagi dengannya. Membayangkan kemungkinan hubungan terjalin lagi membuat Anda selalu memikirkannya dan terus mengharapkannya. Agar bisa melupakan orang yang Anda cintai, berusahalah merelakan apa yang sudah terjadi dengan mengingatkan diri sendiri bahwa hubungan sudah berakhir. Katakan dalam hati, kita berpisah demi kebaikan bersama. Aku akan melupakannya dan memulai hidup baru dengan orang yang mencintai aku. 3. Tulis surat untuknya, tetapi jangan dikirim. Ungkapkan semua yang Anda rasakan di atas kertas untuk menceritakan betapa sedihnya Anda karena perlakuannya. Manfaatkan kesempatan ini untuk mencurahkan perasaan dengan menulis kenangan indah dan pengalaman buruk bersamanya. Surat ini untuk Anda, jadi tidak perlu dikirim. 4. Hapuslah surel, pesan, dan rekaman suaranya. Jika Anda masih menyimpan pesan atau surel dari mantan kekasih, kemungkinan Anda akan mencari dan membaca lagi sehingga terus menyesali apa yang sudah terjadi. Oleh sebab itu, hapuslah semua pesan yang masih tersimpan di semua akun atau di ponsel Anda. Jika masih ingin dibaca lagi, simpanlah dalam disk lepas lalu titipkan pada teman. Dengan demikian, Anda bisa memintanya lagi jika dibutuhkan. Hentikan putus nyambung jika ini yang terjadi. Pakar psikologi cinta dan hubungan, Dr. Sarah Schewitz mengatakan, hapus semua kontak sang mantan jika Anda merasa akan mudah putus nyambung jika sampai menghubunginya. 5. Simpan atau hapuslah semua foto yang mengingatkan Anda kepadanya. Turunkan foto yang tergantung di dinding atau lepaskan dari album foto. Hapuslah foto mantan kekasih yang ada di ponsel, komputer, atau akun media sosial supaya Anda tidak teringat kepadanya. Jika Anda tidak bisa melupakannya, simpan foto menggunakan disk lepas atau masukkan foto ke dalam amplop lalu titipkan pada teman untuk sementara waktu. 6. Adakan upacara untuk membakar semua pengingat. Salah satu cara membebaskan pikiran dari orang yang ingin dilupakan adalah dengan membakar semua benda yang mengingatkan Anda kepadanya, misalnya surat, foto, atau pakaiannya. Kumpulkan benda tersebut, masukkan ke dalam kaleng bekas, lalu bakar. Carilah tempat yang tidak berangin. Siapkan seember air atau pemadam api untuk berjaga-jaga. Bagian 2. Menghilangkan kesedihan. 1.
Cobalah mengingat penyebab berakhirnya hubungan. Jika Anda kesulitan melupakan seseorang, mungkin karena Anda terus mengingat kebaikannya dan mengabaikan keburukannya. Ingatlah mengapa Anda berdua berpisah agar bisa menghapus kenangan manis bersamanya. Tulislah semua yang Anda alami bersamanya. Ceritakan pengalaman buruk dengan menulis sebagai sarana membebaskan diri dari rasa sakit hati, agar Anda siap melangkah lagi. Ingatlah bahwa hubungan berakhir karena hal tertentu atau bermasalah. Membayangkan hubungan tetap harmonis karena semua baik-baik saja membuat Anda sulit melupakannya. 2. Bebaskan diri dari rasa marah dengan memaafkan. Mengingat kebaikan mantan kekasih membuat Anda lebih mudah memaafkannya. Ingatlah apa sebabnya Anda pernah merasa tertarik kepadanya. Anda mampu memaafkan kesalahan orang lain hanya jika Anda bisa menerimanya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dengan sifat baik dan buruk. Cara lain yang membuat Anda lebih mudah memaafkan yaitu dengan mengingat apa yang Anda rasakan, karena perlakuannya kepada Anda dan dampak perasaan tersebut terhadap kehidupan Anda. Contohnya, jika Anda marah dan benci, apa pengaruhnya terhadap cara Anda memperlakukan orang lain? Ada kesalahan besar dan kesalahan kecil. Wajar jika Anda sulit memaafkan mantan kekasih jika pernah mengalami kekerasan fisik dan emosional. Bagaimanapun juga, memaafkan orang lain adalah demi kepentingan diri sendiri, bukan membebaskan orang lain dari kesalahan. Memaafkan bertujuan menghilangkan rasa benci dan dendam. Perasaan negatif tetap ada jika Anda tidak mau memaafkan. Akibatnya, Anda tidak mampu melupakan sumber penderitaan. Jadi, jangan memendam kemarahan kepadanya. 3. Terimalah perpisahan ini tanpa menyalahkan siapapun. Setelah berpisah, mungkin Anda terus menyalahkan diri sendiri atau mantan kekasih. Pada kenyataannya, Anda berdua tidak cocok satu sama lain dan tidak seorang pun pantas dipersalahkan atas kejadian ini. Jika hubungan cukup baik, ingatlah bahwa Anda berdua sudah berusaha memulihkan hubungan. Jadi, tidak tepat jika Anda menyalahkan orang lain. 4. Ubahlah cara menyikapi masa lalu, alih-alih terus menyesalinya. Mungkin Anda berharap bisa kembali ke masa lalu dan mengubah keadaan. Ini adalah respons yang wajar, tetapi tidak bermanfaat. Anda hanya bisa mengubah cara merespons sesuatu yang sudah terjadi. Belajarlah menerima kenyataan, alih-alih terus berharap Anda bisa menarik lagi ucapan atau membatalkan tindakan yang pernah dilakukan. Ingatlah kejadian yang membuat Anda merasa terusik sehingga berpikir, kalau saja aku bisa menarik lagi ucapanku waktu itu. Ubahlah pernyataan tersebut menjadi, aku menyesali ucapanku, tetapi aku belajar dari kesalahan. Aku akan lebih bijak saat berbicara. 5. Berkonsultasilah dengan terapis jika diperlukan. Mungkin Anda khawatir dengan stigma sosial jika seseorang menemui terapis. Akan tetapi, jutaan orang seperti Anda sudah memanfaatkan jasa terapis, konselor, psikiater, psikolog, dan pakar yang lain dengan meminta nasihat dan bimbingan saat menghadapi masalah. Jangan ragu meminta bantuan orang lain. Anda bisa berkonsultasi dengan pakar kesehatan mental, misalnya terapis, psikiater, konselor di sekolah atau di klinik, pemimpin komunitas, misalnya pendeta atau ulama. Pilihlah orang berkompeten yang Anda percayai. Jika Anda tidak bisa memutuskan, mintalah saran dari teman atau anggota keluarga. Bagian 3. Melupakan mantan kekasih dan melangkah lagi. 1. Belajarlah menikmati kebebasan. Di saat seperti ini, ingatlah bahwa Anda adalah pribadi yang utuh sehingga tidak membutuhkan orang lain sebagai pelengkap. Jadi, manfaatkan waktu untuk menemukan jati diri tanpa kehadirannya.
Tulislah semua yang bisa dilakukan karena hubungan sudah berakhir, misalnya Anda memiliki lebih banyak waktu untuk berkumpul dengan teman-teman dan keluarga, bepergian sendirian, pindah ke kota lain, atau tidur larut malam sesuka hati. List ini mengingatkan Anda betapa senangnya hidup mandiri tanpa kekasih atau pasangan. 2. Buatlah list dengan mencatat berbagai kelebihan yang Anda miliki. Saat berpisah dengan seseorang, mungkin Anda merasa sedih dan tidak mampu mengatasi rasa kecewa. Walau demikian, Anda hanya perlu mengingatkan diri sendiri bahwa Anda adalah pribadi yang tangguh. Tulislah beberapa kelebihan dan kesuksesan yang pernah diraih sebagai bukti bahwa Anda mampu mengatasi kesulitan. Sebagai contoh, aku orang yang sangat gigih berjuang. Sejak mulai berlatih, aku berhasil menjadi juara lari maraton hanya dalam setahun. Dengan kegigihan yang sama, aku pasti mampu mengatasi kesulitan ini. 3. Carilah teman baru di lingkungan baru. Jika hubungan terjalin cukup lama, mungkin Anda berdua memiliki teman bersama. Agar lebih mudah melupakan orang yang dicintai, carilah teman baru yang tidak mengenalnya atau tidak mengajak Anda berdua melakukan aktivitas bersama. Alih-alih melupakan teman lama, Anda hanya perlu mencari lingkungan baru untuk berinteraksi dengan nyaman. Selain itu, Anda bisa bersosialisasi dengan teman-teman yang tidak mengenalnya atau teman lama yang selama ini terlupakan. Untuk mencari teman baru, bergabunglah dalam kegiatan komunitas, mengikuti aktivitas menyenangkan yang diadakan oleh sanggar senam, atau memulai percakapan dengan seseorang di kedai kopi. 4. Bukalah hati untuk mencari kekasih baru jika Anda sudah siap. Berikan waktu kepada diri sendiri untuk bersedih, tetapi jika sudah pulih, bukalah hati untuk seseorang. Jangan langsung berkomitmen untuk menjalin hubungan asmara. Berusahalah mengenal lebih dekat seseorang yang Anda sukai, atau berteman baik dengan beberapa orang. Jangan tergesa-gesa berkencan lagi. Sebaiknya Anda menentukan batasan yang jelas apabila seseorang mendekati Anda, misalnya dengan mengatakan, "Saat ini, aku ingin berteman biasa sebab aku baru saja berpisah karena hubungan yang bermasalah." Bagian 4. Memperhatikan diri sendiri. 1. Ungkapkan perasaan melalui aktivitas fisik dengan tertawa dan menangis. Ada kalanya, rasa sedih muncul lagi sehingga Anda ingin menangis. Tidak apa-apa, Anda boleh menangis, tetapi jangan lupa tertawa. Sisihkan waktu untuk menonton film komedi, melihat meme, atau membaca kisah humor. Tertawa bermanfaat bagi kesehatan mental dan membuat Anda merasa lega seperti habis menangis, bahkan lebih baik. Berkumpullah dengan teman-teman untuk bersenang-senang sambil tertawa terbahak-bahak. 2. Konsumsilah makanan yang menyehatkan. Saat bersedih, mungkin Anda tidak ingin makan atau lebih suka mengonsumsi makanan tidak bergizi. Pola makan tersebut membuat Anda merasa tidak nyaman, misalnya karena kadar gula darah turun secara tiba-tiba. Setidaknya, Anda harus makan buah-buahan, sayur-sayuran, dan protein tanpa lemak. Beberapa hari pertama setelah berpisah, Anda boleh makan sepotong keik coklat atau sekantong keripik, tetapi jangan hanya itu. Pastikan Anda juga mengonsumsi makanan bernutrisi. 3. Biasakan berolahraga rutin, terutama di luar ruangan. Pilihlah olahraga yang Anda sukai, misalnya berjalan kaki di taman bersama teman, jogging di tepi danau, atau berenang di pantai. Selain itu, Anda boleh bermain tenis, berlari di perbukitan, atau berlatih yoga di teras rumah. Apapun latihan fisik yang Anda lakukan, langkah ini membuat Anda terbebas dari beban pikiran dan merasa lebih nyaman. Berolahragalah minimal 30 menit 4-5 kali seminggu.
Latihan fisik sangat bermanfaat karena memicu zat kimia otak yang membuat tubuh terasa lebih nyaman. Selain itu, Anda memperoleh manfaat dari vitamin D jika terpapar sinar matahari saat berolahraga di luar ruangan. Terlebih lagi, latihan ini membantu Anda menjaga kesehatan sambil beraktivitas di luar rumah. 4. Pastikan Anda tidur malam lebih lama dari biasanya. Tidur adalah cara memulihkan diri secara fisik dan emosional. Jika Anda tidak bisa tidur nyenyak di malam hari, sisihkan lebih banyak waktu untuk tidur dan berusahalah mencukupi kebutuhan tidur malam minimal 8 jam setiap hari. Terapkan jadwal rutin setiap malam. Matikan perangkat elektronik minimal 1 jam sebelum tidur malam untuk merilekskan otak. Agar pikiran kembali tenang, minumlah segelas susu hangat atau teh herbal, atau mandi air hangat. Jangan tidur sepanjang hari. Saat ini, Anda perlu tidur malam yang cukup, 9-10 jam setiap hari, tetapi akan muncul masalah baru jika Anda terlalu banyak tidur. Pastikan Anda meninggalkan tempat tidur setelah bangun pagi untuk beraktivitas seperti biasa. 5. Mintalah dukungan dari teman-teman dan anggota keluarga. Orang-orang yang mengasihi Anda, anggota keluarga, guru les privat, dan teman dekat ingin melihat Anda bahagia. Jangan ragu meminta bantuan mereka. Ceritakan masalah Anda kepada teman akrab, orang tua, atau saudara kandung agar mereka bisa menolong Anda mengatasi stres dan kesedihan. Mantan kekasih bukan satu-satunya orang yang layak dicintai. Jadi, gunakan kesempatan ini untuk mengingat dan menghabiskan waktu bersama orang-orang yang menganggap Anda penting bagi mereka. Meskipun nasihat dari orang-orang terdekat kurang bermanfaat, persahabatan dan persaudaraan yang terjalin membuat Anda merasa bahagia. 6. Terapkan lagi jadwal rutinitas harian. Adanya jadwal harian membantu Anda melakukan aktivitas rutin dengan baik sehingga kehidupan terasa kembali normal. Tentukan jam berapa Anda bangun pagi, pergi tidur, makan, dan kegiatan rutin lainnya lalu jalankan setiap hari secara konsisten. Berikan kelonggaran kepada diri sendiri. Selagi menghadapi kesulitan, Anda boleh mengabaikan jadwal rutin jika dibutuhkan, tetapi berusahalah menerapkannya sebaik mungkin. 7. Berikan hadiah kecil kepada diri sendiri. Sudah saatnya Anda menyenangkan diri sendiri. Berendamlah dalam bak berisi air hangat atau nikmati terapi pijat. Tontonlah film favorit, belilah kebutuhan sehari-hari, atau pergilah berlibur ke luar kota beberapa hari. Lakukan apa saja yang Anda sukai sambil bersenang-senang. Anda bisa bersenang-senang cukup dengan menikmati secangkir kopi atau membaca buku favorit di sofa yang empuk. 8. Carilah hobi baru untuk menghilangkan kebiasaan lama. Pelajari bahasa asing atau ikuti kursus memasak makanan favorit. Bacalah buku di perpustakaan atau tontonlah video daring, untuk mencari tahu cara menikmati hobi yang selama ini tertunda. Bergabunglah dalam komunitas yang mengajarkan subjek yang Anda minati. Menikmati waktu luang sendirian dengan melakukan aktivitas baru yang menyenangkan memberikan Anda kemerdekaan dan kebebasan sambil mengembangkan kreativitas yang memacu semangat baru.